Kanan orden. On.
dalam Kolose 1 ayat ketiga sehingga ayat yang ke-6. Kalau saya lihat dalam firman Tuhan ini, di mana Paulus dia menyatakan suatu ucapan syukurnya, di mana dia melihat anak didiknya itu Timotius, dia melihat bagaimana kehidupan dia bersama-sama dengan orang-orang di sekelilingnya, di mana Timotius dia tetap berpegang pada apa yang disampaikan oleh Paulus kepada dia, supaya dia tetap berdiri teguh di dalam imannya kepada Tuhan, supaya dia pergunakan masa muda dia untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan dia, sehingga Paulus sendiri dia mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah mendengar doa dia untuk anak didiknya itu Paulus. Paulus dia mengucap syukur karena Timotius dia mempergunakan masa mudanya untuk memuliakan Tuhan. Dia mempergunakan setiap perjalanan hidupnya untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Timotius kepada dia, di mana dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia harus seorang yang taat kepada Tuhan, dan dia mau agar Paulus tidak menganggap dirinya sebagai orang muda, tapi Paulus menyatakan kepada dia bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi pergunakanlah segala sesuatu yang ada pada dia untuk melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan dia. Berarti dia muda, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ingatlah bahwa kita harus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita agar hidup kita berdampak bagi Tuhan di dalam semua kehidupan kita. Sehingga dalam ayat ketiga menyatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali berdoa untuk kami. Berarti Paulus bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa untuk Timotius, dan dia berdoa untuk orang-orang yang percaya supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, agar mereka tetap berdoa kepada Tuhan untuk minta kekuatan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Jadi pada malam ini kita bersyukur kalau keluarga ini sudah Tuhan berkati mereka. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan baik secara rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semua itu bukanlah karena kemampuan mereka, tetapi karena firman Tuhan, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan mereka semua. Bahkan kita yang hadir pada malam ini, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi oleh itu, di sebalik semua kebaikan, di sebalik apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita lebih kuat untuk tetap maju dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, setiap kali kami berdoa untuk kamu, berarti setiap orang tidak seringkali dalam waktu, tidak pernah kita meninggalkan doa kita. Kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu hal yang lebih baik terjadi dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menyatakan bahwa Dia tetap mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Dan dikatakan setiap kali kami berdoa untuk kamu, berarti kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Tuhan. Jangan kita hanya berdoa untuk keperluan kita secara pribadi, tetapi kita harus sering mendoakan di antara satu dengan yang lain agar kita saling menguatkan, saling menasihati agar kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh itu kata firman Tuhan ini, karena ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Pertama-tama di sini yang menyatakan bahwa Paulus mendengar tentang iman orang-orang yang dia layani. Jadi pada malam ini kita sebagai orang-orang percaya, suatu hal yang Tuhan senang bagi kita kalau kita tetap percaya dengan iman kita, kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan hidup kita, maka iman itu akan bertambah. Iman itu akan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa doa kita
Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan dalam ayat yang 4 bagian B, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kasih itu sangat penting bagi kita. Kasih itu boleh menutupi segala perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mulai kasih itu kita tidak berbuat jahat, tetapi kita punya belas kasihan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa Tuhan mati atas kayu salib? Karena Dia punya kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita, supaya kita diselamatkan daripada dunia yang pada ini. Dan Tuhan mau agar kita memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan itu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan kasihinya sesama kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena kasih itu ada kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Melalui kasih itu kita dapat menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat-ayat dalam hal seterusnya, dalam ayat yang kelima menyatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil Kristus. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Melalui Injil Kristus ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diberikan pengharapan. Kita diberikan satu keyakinan bahwa setiap yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan mendatangkan tidak baik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Dia akan menyediakan suatu hal yang lebih baik di dalam kerajaan surga. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya. Bagi orang yang tetap mengucap syukur, bagi mereka yang bertekun dalam doa, Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan keperluan kita. Sehingga melalui doa kita akan dikuatkan. Melalui doa kita akan disegarkan setiap kelemahan kita, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Dia menyatakan bahwa oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, itu yang membuat kita tetap tekun mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dalam Mazmur menyatakan firman itu adalah pelita bagi jalanku dan dia terang bagi hidupku dengan percaya kepada Tuhan. Jadi firman itu sangat penting bagi kita untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita supaya tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pengharapan itu sudah Tuhan sediakan dalam kerajaan surga bagi kita yang setia sampai akhir hidup kita. Sehingga kami katakan bahwa pengharapan itu lebih dahulu kamu dengar dalam kebenaran yaitu Injil Kristus. Jadi semua kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan menjanjikan setiap orang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi pada malam ini, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah mengucap syukur akan kebaikan Tuhan? Apakah kita sudah bertekun dalam doa bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita sudah memiliki kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita terhitung bagi orang-orang yang kudus yang tetap hidup di dalam Tuhan, dan kita menerima janji Tuhan oleh pengharapan kita dengan setiap orang yang percaya akan menerima hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Karena itu pada malam ini firman Tuhan mengingatkan kita pada saatnya yang sudah sampai kepada kamu, mungkin itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, jika waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Dia apa kata firman Tuhan ini? Bahwa kamu sudah mendengar firman Tuhan dan Tuhan menuntut kita agar kita menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Mulai apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu, kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu akan menguatkan kita dan kita menghasilkan buah di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mulai buah itu, maka kita akan menjadi hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen, kalau kita tidak berbuah, apa yang harus kita lakukan? Pasti dia mau menebang pokok itu, karena dia tidak menghasilkan buah. Jadi pada malam ini kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan hidup kita menghasilkan buah yang baik oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bukan menuntut kita secara jasmani, Tuhan menuntut kita supaya kita berbuah di dalam kehidupan kita. Dan
Hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas pujian kami berkata, saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaatmu sekarang. Layakanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Katakan, Allah hati mulai menyembah.